من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Allah berfirman, wa inna lakum fil an'amil ibrah, dan sungguh ada pelajaran berharga bagi kamu pada binatang ternak. Ada pelajaran berharga bagi kamu pada binatang ternak. Apa kata Allah? Nuskikum mimma fi butuni, aku memberi minum pada kalian sesuatu yang berasal dari perut binatang ternak berupa labanan khalisa, berupa susu murni. Berupa susu murni yang menyehatkan. Mim baini farsin wadamin. Padahal kata Allah, letak susu murni yang menyehatkan itu di perut binatang ternak itu terletak antara farsin wadamin, antara tinja dan darah. Labanan khalisan, susu murni, sa'ighal lisyaribin, yang memberikan kepuasan kepada orang-orang yang meminumnya. Di antara pelajaran dari susu ini, para ulama menggambarkan perumpamaan niat yang ikhlas itu bagaikan susu murni. Kita bayangkan ya, susu dibutuhkan oleh makhluk hidup. Apalagi manusia, seumur hidup dia pasti minum susu. Sampai orang tua pun dianjurkan ya untuk menguatkan tulang. Ya. Nah, ternyata susu yang berasal dari binatang ternak itu, kata Allah, letaknya di dalam perut itu baini farsin wadamin, di antara tinja dan darah. Tinja dan darah, bayangkan dua hal najis. Tinja najis, darah najis. Tetapi di antara dua najis ini, labanan khalisan, di situ Allah letakkan susu yang murni, steril. Coba kalau seandainya susu yang murni steril itu agak ke kanan dikit, ada farsin, ada farf, ada tinja, susu berasa tinja. Atau ke kiri dikit, ada damin, ada dam, ada darah. Jadi susu berasa darah. Apalagi kalau nyampur dua-duanya, kanan kiri nyampur, kanan kiri oke, mix sudah, ya. Udah bukan susu murni lagi, tapi susu cap tinja dan darah. Gitu. Ya. Makanya orang ikhlas itu, ciri yang paling pertama adalah dia steril. Steril. Bersih dari darah, bersih dari tinja. Artinya bersih dari motivasi kepentingan pribadi yang sempit, bersih juga dari kepentingan duniawi yang sementara. Gitu. Itu orang ikhlas, steril. Makanya kalau ada orang habis minum susu, kemudian dia sariawan, minum susu kok sariawan gitu ya. Itu susunya nggak steril. Atau habis minum susu kemudian mules-mules perutnya. Atau batuk-batuk, susu nggak steril itu. Makanya orang yang, ciri yang kedua, orang yang ikhlas itu, selain steril, tidak ada motivasi lain kecuali Allah. Yang kedua, dia menyehatkan. Coba, orang yang biasa minum susu, badannya sehat, badannya segar, dia terhindar dari penyakit pengeroposan tulang. Ya. Nutrisi dalam tubuhnya cukup. Ya. Sempurna. Sehat. Begitu juga dengan orang yang ikhlas karena Allah. Jiwanya sehat, kepribadiannya makin lurus,
cara berpikirnya cemerlang, prestasi kerjanya meningkat. Orang ikhlas begitu. Ya. Orang yang tidak ikhlas terlalu banyak hambatan. Ya. Makanya kalau ada orang semakin banyak ilmu, dia orangnya susah menerima masukan, ya, dalam berpikir sempit, ya, tidak mau menerima saran, perilakunya selalu tidak pernah lurus, berarti ada masalah dalam keikhlasan dia. Gitu. Steril. Saya pernah dulu ketika remaja, ada orang bilang, Bram, kamu tuh jadi orang jangan terlalu fanatik deh sama agama. Jangan terlalu fanatik sama agama. Emangnya kenapa Pak? Saya tanya. Karena banyak orang fanatik sama agama jadinya begini, pada miring. Lihat si Anu banyak baca Quran, miring. Lihat si Anu banyak berselawat, rajin zikir, miring. Kalau ada orang beragama jadi nggak sehat, ya kita gampang aja analoginya. Kalau ada orang minum susu nggak sehat, berarti yang salah bukan susu, bukan susunya. Dia milih yang nggak steril gitu. Nggak steril. Coba kita lihat dalam sejarah. Generasi terbaik, generasi Rasulullah, generasi sahabat yang langsung dididik sama Rasul. Yang oleh Al-Quran dijuluki dengan julukan kuntum khairu ummah. Ya, mereka adalah sebaik-baiknya umat. Nggak ada yang sakit jiwa. Kita nggak pernah mendengar ada sahabat Rasul dididik sama Nabi dengan sholat, dengan ibadah, dengan perjuangan. Terus ada yang jadi gila. Nggak ada. Karena caranya benar. Steril, aman. Makanya para ulama, ya, siapapun orangnya, yakin kalau beragamanya itu steril, benar, caranya itu benar, ketakwaan itu akan semakin membuat orang itu cerdas, semakin membuat orang itu kreatif, semakin membuat orang itu dewasa, dan semakin membuat orang itu berprestasi. Ya. Keikhlasan itu seperti itu. Kita ambil contoh aja deh. Orang kalau terbiasa ikhlas, terbiasa lurus, biasanya enak diajak diskusi, enak. Ya. Ketika membangun organisasi, jadi pemimpin, orang seperti ini clear, dimanapun dia berada clear, nggak ada masalah. Sebab dia nggak punya apa ya, tendensius pribadi nggak ada. Ya. Apa adanya. Nggak ada kepentingan tersembunyi, nggak ada ambisi apa, lurus dia. Makanya orang-orang yang ikhlas seperti ini, dia nggak pernah berpikir ingin menjatuhkan orang lain, ingin merampas orang lain, nggak pernah berpikir. Tapi coba lihat orang yang kehidupannya tidak lurus. Ya kita ambil contoh umpamanya ya. Kalau orang yang biasa hidup lurus kan ya, punya HP ketinggalan di mana aja dia aman. Ya, HP ketinggalan di meja makan, nggak ada masalah. HP ketinggalan di meja kantor, nggak ada masalah. Lurus gitu. Tapi bagi orang yang terbiasa ada sesuatu yang tersembunyi gitu ya. Ketika lagi mules, wah perut mules, masuk toilet. HP ketinggalan di atas kulkas. Orang seperti ini kepikiran, jangan-jangan ada yang baca. Jangan-jangan ada yang lihat. Wah, udah. Gitu. Pemirsa PKW TV yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 66. Tadi yang pertama, kalau seandainya ikhlas itu diartikan sebagai susu, ciri susu yang murni itu apa? Steril. Yang kedua, menyehatkan. Yang ketiga, sa'ighal lisyaribin, ya. Memberikan kepuasan kepada orang yang meminumnya. Orang ikhlas, puas rasanya. Senang rasanya. Ya. Bahkan kalau kita menengok kepada sejarah Islam yang agung, kita akan menemukan contoh-contoh kepuasan orang-orang ikhlas itu melebihi apapun.
Saya kutip sebuah kisah sebagai penutup ceramah kali ini, bahwa dalam sejarah saya pernah baca sebuah artikel, umat Islam pernah mengepung benteng Persia. Mengepung benteng Persia. Berhari-hari ya, dikepung. Daerah lain sudah ditaklukkan. Ya, daerah lain sudah ditaklukkan. Tinggal benteng Persia. Sehari, 2 hari, seminggu, terus lama-lama panglima kaum muslimin khawatir. Bisa-bisa kaum muslimin bisa mati kelaparan di sekitar benteng. Ya, cuma ngepung, nggak bisa masuk. Akhirnya diselidiki benteng Persia ini ada kelemahannya apa enggak. Ternyata ditemukan di benteng yang kokoh itu ada celah, ada lubang, pas cuma 1 badan. Ya, pas cuma 1 badan. Kalau ada orang berani masuk dalam lubang itu, kemudian dia membuka benteng dari dalam, cuma itu caranya menaklukkan benteng. Akhirnya diumumkan. Pasukan kaum muslimin dikumpulkan. Kata panglima, benteng kokoh ini cuma 1 cara menaklukkan. Masuk dalam lubang itu. Siapa yang berani masuk dalam lubang itu, kemudian melawan semua pasukan yang ada di dalamnya, dan membuka dari dalam benteng, Khalifah Umar di Madinah menyediakan hadiah besar. Enggak lama kemudian, ada anak muda, memakai topeng, masuk ke dalam lubang itu. Dia lawan sendirian lubang yang dijaga itu, dan dia buka dari dalam benteng itu. Akhirnya benteng terbuka, pasukan kaum muslimin masuk, dalam waktu beberapa saat saja langsung takluk benteng. Ya. Kemudian pada saat malam hari, panglima mengumpulkan pasukan. Siapa di antara kalian yang berjasa tadi membuka benteng dari dalam? Enggak ada yang ngaku. Saya ulangi, siapa di antara kalian yang tadi berjasa masuk ke dalam lubang, membuka benteng dari dalam? Enggak ada yang ngaku. Diulangi lagi, enggak ada yang ngaku. Sampai akhirnya panglima capek, kembali ke dalam kemah, dalam tenda. Sambil merenung, dia berpikir siapa orang tadi yang berjasa. Tiba-tiba muncul seorang anak muda. Tuan, saya tahu siapa pelakunya. Saya kenal siapa orang yang berjasa itu. Kata panglima, iya cepat katakan siapa orang itu. Kata anak muda itu, orang itu punya 3 syarat Tuan. Kalau Tuan bisa memenuhi 3 syarat itu, anak muda itu akan menyebutkan dirinya. Ya silakan, apa? Ya, kata anak muda itu, syarat yang pertama, kalau Tuan sudah tahu orangnya, Tuan tidak boleh melapor ke Khalifah Umar di Madinah. Siap? Panglima perang mikir, enggak ngelapor. Padahal di Madinah, Khalifah Umar sudah menyediakan hadiah besar. Sanggup? Tanya anak muda itu. Baiklah, saya tidak akan melapor kepada Khalifah Umar. Baik, syarat kedua. Syarat kedua, kata anak muda itu, Tuan tidak boleh memberikan hadiah apapun kepada orang itu. Apapun bentuk hadiah, jangan diberikan. Sanggup? Sanggup. Nah, syarat ketiga yang paling berat. Kata anak muda itu, Tuan, kalau sudah tahu siapa orangnya, tidak boleh bertanya siapa namanya. Panglima perang itu menangis. Ya. Luar biasa gitu ya. Akhirnya ketika sambil menitikkan air mata, panglima itu mengatakan, saya sanggup. Kemudian anak muda itu mengatakan, orang yang tadi masuk ke dalam lubang, melawan pasukan yang ada di dalam dan membuka benteng dari dalam, orang itu adalah saya. Sayalah orangnya. Kemudian orang itu pergi. Bayangkan, para pemirsa PKB TV Inspirasi Umat, hadiah besar
jabatan tinggi, dikenang oleh panglima, oleh Khalifah Umar, bisa menjadi ikon pahlawan. Tidak terbayangkan hadiah begitu besar, tapi bagi orang yang ikhlas. Tapi ternyata keikhlasan itu ternyata lebih memuaskan ketimbang hadiah yang besar itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira hanya tema ini yang bisa saya sampaikan. Dengan sebuah kesimpulan, yuk kuatkan niat kita, pastikan kita ikhlas dalam segala hal, ikhlas dalam 3 aspek. Ya. Niat kita harus karena Allah, cara kita mengaplikasikan harus sesuai dengan cara yang dibenarkan Allah. Yang ketiga, tujuan akhir tidak boleh berubah, harus untuk Allah. Dan ciri ikhlas itu bagaikan susu murni. Dia steril, ya, dia menyehatkan, dan akan memberikan kepuasan bagi mereka yang senantiasa menjaga keikhlasan. Akhirul kalam, jika ada yang benar tentunya dari Allah, jika ada yang salah itu merupakan kelemahan saya pribadi. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.